Selamat datang di channel Cerita Coding. Halo teman-teman Cerita Coding. Kemarin kita sudah membahas tentang video bagaimana slicing template dari Black Dashboard punya si Creative Team. Kita sudah berhasil meng-slicing sebuah template dashboard yang menarik seperti ini. Tampilan UI juga keren banget. Dan sekarang kita lanjut pada bagian sidebar. Tentunya pada video pembahasan kali ini kita akan membuat satu menu di sini. Di sini nih kita bikin namanya adalah, kita masukin contoh ya teman-teman, satu buah menu produk ya teman-teman, produk untuk proses CRUD ya teman-teman. Kita bikin menu sidebar di sini. Kita kembali ke coding, ini kita tutup dulu, kemudian kita buka pada file sidebarnya. Teman-teman bisa ngikutin saya, atau mungkin teman-teman sudah bisa membuat satu buah sidebar seperti ini, sampaikan saja, atau mungkin bisa ikut kita bareng-bareng. Pertama-tama ini kita ganti, untuk di bagian icon sini kita ganti namanya adalah produk ya teman-teman. Produk, karena di sini nanti saya akan bikin sebuah admin panel yang mengelola tentang toko online teman-teman. Jadi mengelola produk, kemudian penjualan sampai ke customer seperti itu. Ini toko online sederhana aja dulu, biar nanti kedepannya bisa kita rapikan bareng-bareng. Oke, kita lanjut pada bagian ini, kita ganti produk, kemudian kita bikin file baru ya, folder baru dulu di dalam views. Di dalam folder views, kemudian buka admin, di dalam folder admin kita bikin folder baru namanya adalah produk. Oke, di dalam folder produk ini kita bikin file baru namanya adalah index.php. Untuk nama bebas ya teman-teman. Teman-teman mau ngikutin saya juga nggak masalah. Kemudian di bagian indeks ini kita akan slicing juga di bagian ini nih. Kita buka lagi pada pekerjaan kita, file project kita buka. Tadi di dalam folder web belajar kita buka public, di bagian folder black admin kita buka, dan di dalam folder example kita buka. Tentunya kita akan bikin satu buah tampilan menarik dari table teman-teman. Kita akan drag ke dalam web browser. Oke, nah di sini kita akan copy view page source, klik kanan, klik view page source, kemudian kita scroll ke bawah, kita mulai dari, atau kita copy dulu semuanya. Kita copy semuanya, kemudian dipaste ke sini teman-teman. Kita copy sini, paste ke sini, Ctrl S, dan kita coba buka folder dashboard kita, file dashboard kita. Ini kita ambil untuk pemanggilannya sampai ke bagian navbar. Oke, sampai ke bagian sini ya. Ctrl C, kemudian dari bagian sini kita buka bagian indeks yang tadi. Ini kita selection sampai ke bagian navbar. Menurut navbar ya teman-teman. Nah di sini kita hapus, kemudian Ctrl V seperti ini, karena kita sudah men-slicing file ini, jadi kita tidak perlu membuat lagi gitu teman-teman. Menariknya kalau kita sudah bikin slicing template seperti ini, jadi kita tinggal manggil aja untuk file CSS dan juga JS nya. Kita buka lagi folder dashboardnya, di bagian footer juga kita panggil dari sini nih teman-teman, dari bagian penutup HTML ya, biar gampang, sampai ke bagian sini add include ini teman-teman. Oke, hati-hati, ini ada beberapa baris, 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 ya, 6 baris. Kita buka dari bawah, dari sini kita buka, terus kemudian kita scroll sampai ke bagian sini, footer. Nah siap di sini ya teman-teman, sampai pembuka footer ini kita hapus, kita paste ya, Ctrl S. Oke, kita coba akses sidebar ya, lagi kita buka. Di sini minta maaf teman-teman, lagi kondisi lagi hujan, jadi minta maaf kalau ada suara yang berisik mungkin. Ini untuk pemanggilannya seperti ini. Untuk diharapnya kita panggil halaman si produk ya. Contoh kita buka namanya tahu. Oke, kemudian buka tanda kutip, kita panggil produk.
Ctrl S, kita kembali pada folder routes. Kita buka file web, kita buat di sini route baru, kita kasih komentar namanya produk. Di bawah sini kita bikin route baru, namanya adalah route 2.2 get, kemudian URL-nya /product, kemudian di belakang kutip kita kasih koma, array. Kemudian kita belum bikin controller ya teman-teman, kita bikin dulu controller ya, php artisan make controller product controller. Oke, kita kasih min r, enter. Setelah sudah terbuat, sekarang kita panggil di sini produk. Nah, ini sudah tampil. Titik dua, kemudian kelas, kemudian koma, tanda kutip, fungsinya namanya index. Dan kita panggil route-nya dengan mengetikkan name-nya tadi adalah produk. Seperti ini. Titik koma, Ctrl S. Dan sekarang kita kembali ke browser kita. Ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Kita refresh dulu di bagian website kita. Dan kita klik arahkan ke sini, kita klik. Nah, ini sudah terpanggil teman-teman, tapi di dalam controller kita belum memanggil view-nya, makanya tampilannya kosong. Kita coba kembali ke coding, kita buka folder app, kemudian http controller, produk controllernya kita buka, kita return di dalam function index, return view, kemudian kita panggil view-nya tadi di dalam folder admin, kemudian produk, kemudian kita bikin tadi nama file adalah index, dan kita juga panggil untuk si title-nya. Title-nya jangan lupa ya teman-teman, supaya tidak error, karena tadi kita sudah memasukkan di dalam file header variabel si title. Oke, $title. Sini kita bikin $title sama dengan ini file namanya produk ya, halaman produk. Kita bikin namanya list produk. Oke, titik koma, titik koma, di belakang sini juga titik koma. Jangan lupa teman-teman. Setelah itu kita refresh. Oke, berhasil ya teman-teman. Coba kita klik sekali lagi di bagian produk. Kita dashboardnya belum diaktifin. Kita back to coding lagi ke sidebar. Di sini kita aktifin untuk pemanggilan dashboardnya. Ini kita panggil dengan menggunakan kurawal ya. Kemudian route ini kita namakan adalah dashboard admin. Ctrl S, kita buka lagi websitenya, kita klik bagian dashboard. Oke, berhasil. Kita klik lagi bagian produk. Nah, maka tampil beberapa table. Ini yang kita pakai hanya satu teman-teman, hanya yang atas ini aja, yang di bawah kita tidak pakai. Menurut saya ini ada kartnya cakep ya tampilannya, makanya saya mau coba pakai yang ini aja. Ini kita hilangkan. Oke, pertama-tama yang kita harus siapkan adalah sebuah metode CRUD ya, yang dimana saya jelaskan dulu sebentar. CRUD itu maksudnya apa sih? CRUD itu singkatan ya teman-teman. Maksudnya adalah create, read, update, dan juga delete. Oke. Nah, dari keempat ini tentunya ini bakalan terus terpakai, karena untuk mengelola sebuah data, baik jenis data apapun, itu dikelola menggunakan CRUD ya teman-teman. Oke, tanpa berbasa-basi dan kita akan fokus lebih lanjut tentang bagaimana pembuatan CRUD-nya. Kita fokus pada bagian create-nya dulu ya teman-teman. Pada video kali ini kita fokus pada bagian create, supaya nanti teman-teman bisa paham dulu nih bagaimana cara membuat create dan juga read ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian sini, back to coding. Ini kita tutup dulu teman-teman, kita tutup. Nah, ini kan di dalam folder si produk index ini kita sudah bikin ya tampilan untuk si table-tablenya. Nah, table yang tadi itu yang di bawah itu saya mau hilangkan. Yang ini nih dari table plan ya, table plan background. Kita cari
table plan. Kita cari dulu guys dari atas sini, table plan background. Nah ini dia table plan background. Ini kita hilangkan dari sini. Kita coba arahkan kursor ke sini supaya tidak kena div yang lain. Ini caranya seperti ini teman-teman. Nah ini kita hilangkan. Oke, kemudian kita buka lagi, Ctrl S, dan kita refresh. Apakah sudah berhasil? Nah, yang kita pakai hanya ini aja. Ini namanya read-nya ya teman-teman. Jadi nge-read data itu seperti ini. Jadi menampilkan read-nya dulu. Nah, bagaimana cara mengelola supaya kita bekerja dengan database? Tentunya proses untuk step by stepnya ada di dalam controller kita. Tadi namanya adalah product controller. Di sini kita bikin di dalam function return, di dalam function si create, kita bikin untuk si returnnya dulu, return. Oke, return view. Kemudian kita bikin di dalam folder admin terdapat folder product, dan kita bikin file baru nanti di dalam folder si product, yaitu namanya adalah tambah product. Oke, seperti ini. Ini untuk judulnya bisa di copy aja teman-teman, copy seperti ini. Teman-teman bisa ngikutin saya atau mau diketik sendiri juga nggak masalah. Copy dari sini sampai sini. Oke, pasang sini, Ctrl S, dan juga jangan lupa titik koma. Berhasil. Nah ini judulnya jangan list product, kita ganti namanya adalah tambah produk seperti ini. Dan kemudian kita bikin file baru di dalam produk, namanya adalah tambah produk .let.php. Setelah itu teman-teman bisa copy dari sini untuk di bagian ini nih, di bagian indeks kita copy dari sini sampai ke bagian sebentar, sampai sini ya teman-teman. Sebentar. Content raw, card number, card body. Oke, content raw, card. Nah sampai sini. Jadi kita copy, teman-teman bisa copy, kemudian paste ke sini ke dalam folder file tambah produk, Ctrl V, kemudian dikasih spasi, kemudian dikasih juga untuk di bagian sini, dari sini sampai ke bawah ya teman-teman. Ctrl C, paste ke sini. Oke, nah ini biarkan kosong seperti ini, abaikan. Kita hapus dulu. Oke, nah, ini biarkan kosong. Nanti ceritanya kita mau masukin inputnya ya teman-teman. Tag inputnya di dalam sini. Kita kasih komentar aja dulu supaya dikasih tanda. Ini inputnya seperti ini. Oke, Ctrl S, kemudian kita coba akses di bagian index dulu. Index.html ini kita bikin satu button di atas si tabelnya ya, di atas sini nih kita bikin div ya, teman-teman, div, kemudian class, kemudian kita kasih pemanggilan dari bootstrap btn primary. Kemudian di dalam folder primary ini kita kasih icons i ya. Untuk memanggil icons ini kita tidak menggunakan font awesome lagi. Font awesome itu sekarang kita manggilnya pakai si ini teman-teman, icons sudah ada, kita drag aja. Nah ini sampel-sampelnya kita panggil plus ya teman-teman. Nah ini kita copy dari sini, di copy aja. Cara pemanggilannya gampang banget, kita ketik ini tag i, kemudian kita kasih kelas theme icons, min icons, spasi lagi, kita paste yang tadi di sini,
kita Ctrl Shift, kita coba masukkan di belakang penutup i ini, namanya adalah tambah produk. Oke, tambah produk. Kemudian di sini kita tambahkan lagi NBSP. NBSP ini supaya ada spasi, teman-teman. Oke, kita buka browser kita. Di sini kita refresh, maka akan tampil seperti ini, tambah produk. Nah, rencana ini kalau kita klik sini, ini terlalu lebar ya teman-teman menurut saya. Ini kita pindahkan aja, bukan di sini karena ini kolomnya 12 ya, grid ya. Jadi dia ngikutin. Nah, maksud saya kita taruhnya di atas sini aja, di atas di bawah raw ya teman-teman, seperti ini. Ctrl S, kita coba refresh lagi. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, ini kan terlalu mepet nih teman-teman. Caranya gampang banget, kita kasih lagi di dalam sini div ya teman-teman, seperti ini. Ini penutupnya kita cut, taruh di belakang penutup si div punya si button, seperti ini. Kemudian kita bikin kelas di sini, namanya adalah container dan Ctrl S. Setelah itu nih di button ini kita kasih jarak ya, supaya dia berada di kanan. Caranya ketik pull dalam pemanggilan kelas, pull min right. Oke, jadi dia nanti pindah ke kanan teman-teman. Kita refresh, maka pindah ke kanan. Oke, nah ini biar jarak ke bawah nih, margin bottomnya kita kasih. Untuk si margin bottomnya jangan lupa kasih MB 3. Oke, kita refresh lagi. Oh, seperti itu teman-teman, jadi dia ada jarak nih. Nah, mungkin sekarang kita sudah bikin nih button ini, terus kita mau arahin ke file inputnya, karena kan nanti dia mau input data nih kan, berarti dia harus pindah ke halaman tambah data. Caranya tadi kita sudah bikin controller si function ini, function tambah produk. Sekarang kita ke web, buka folder routes, ke web, kemudian kita bikin lagi di sini route baru, namanya adalah, kita jangan pakai post dulu ya teman-teman, kita get dulu route get, karena nanti untuk menginputnya itu dia menggunakan metode post. Beda kalau sekarang kita panggil tampilannya dulu. Untuk nge-get URL-nya kita namakan adalah slice tambah produk, seperti ini teman-teman. Kita koma, kemudian terus koma, dalam array kita panggil controller produknya, controller -2 kelas, koma, kemudian tanda kutip, fungsinya namanya adalah create. Oke. Nah, kita panggil route-nya namanya adalah name apa nih, tambah produk ya teman-teman, tambah produk titik koma. Ctrl S, kita back to sidebar, kita ke sidebar dulu. Kok sidebar, index, sorry, ke index. Di dalam button ini tadi kita sudah bikin satu button, kemudian di bawahnya kontainer ini kita bikin tag A seperti ini. Nah, penutup tag A nya ini kita cut, ditaruh di bawah sini, penutup si button tag div nya, dan kita panggil untuk si route nya tadi, tambah data. Oke, kita panggil tambah produk, seperti ini. Coba kita akses lagi browser kita refresh, kita coba panggil tambah produk. Berhasil ya teman-teman, dia mengarah ke file tambah produk dan judulnya juga berubah, tambah produk, seperti ini. Nah, sekarang kita bikin satu inputan untuk di dalam si file ini nih, file tambah produk, supaya nanti kita bisa input satu persatu nama produknya. Tentunya sebelum kita menginput ini, kita siapkan dulu, kita ambil aja dari Bootstrap ya teman-teman, Bootstrap 4. Kita buka Bootstrap 4, kemudian kita bikin sini, kita cari form group ya, form input group ya. Nah, seperti ini teman-teman, input group text area. Setelah kita cari lagi form controller.
Oke, kita ambil yang ini aja dulu ya teman-teman. Kita ambil yang ini nih, email address ini. Nah, caranya ini teman-teman bisa copy dari sini, dari pembuka div ini sampai ke bagian ini, penutup div. Oke, kita copy, kemudian kita paste ke dalam ini. Kita buka dulu file si tambah produk. Nah, di sini kita masukin ya. Oke, kita kasih judul ya teman-teman biar lebih enak. H4 dulu, kasih tag H4. Kemudian di dalam H4 ini kita kasih pemanggilan variabel yaitu title, $title. Ini dia dikasih jarak ya, kasih BR. Di bawah BR ini kita masukkan file tadi. Coba kita tes, Ctrl S, dan kita refresh browser kita. Nah, seperti ini dia masuk ya teman-teman. Tambah produk. Di sini kan namanya email, kita ganti. Untuk tipenya ini kita bisa ganti. Ini kita rapinya nanti ya. Kita ganti dulu namanya. Pertama adalah nama produk, tentunya nama produk. Dan di sini tipenya bukan email, kita ganti teks. Oke. Terus untuk ID ini ke depan nanti kita bikin database ya teman-teman. Namanya adalah nama produk. Nama produk ini kita bikin simple aja, sederhana aja teman-teman, nggak usah yang istimewa banget. Jangan lupa dikasih name, nama, samain aja produk. Oke, Ctrl S. Ini kita copy dari sini lagi, terus kemudian paste di bawahnya. Ada nama produk, kemudian ada apa lagi nih? Deskripsi ya, deskripsi. Jangan deskripsi, kita panggilnya berat dulu deh, berat produk. Seperti ini, kita ganti ID-nya menjadi berat produk, berat aja, berat. Kemudian di sini kita ganti berat. Oke. Dan di sini juga kita panggil untuk si judul sudah, terus ke berat produk sudah, variasi tentunya teman-teman. Variasi nanti dulu deh kita bikin. Ini harusnya ada pemanggilan lagi menggunakan CK editor, teman-teman bisa ikuti saya. Pertama-tama teman-teman bisa buka di sini CK editor atau packages ya teman-teman, buka dulu packages. Oke, packages, kemudian pilih yang ini. Kita akan menggunakan CK editor untuk si deskripsinya supaya rapi teman-teman. Nah, caranya ini kita ketik di sini caranya, yaitu namanya CK editor. Ikuti aja saya dulu ya teman-teman. CK editor, kemudian kita pilih yang ini, kita buka, dan teman-teman bisa install menggunakan Composer atau terminal. Teman-teman ini ikut di copy, Ctrl C, arahkan ke folder teman-teman, buka dulu. Nanti installnya jangan di dalam folder kita. Pertama-tama kita buka dulu yang web ini ya teman-teman. Nah, kita bikinnya di sini aja. Kita bikin folder baru yaitu namanya CK editor. CK editor seperti ini. Nah, kemudian di CK editor ini klik kanan, open by terminal ya teman-teman. Nah, paste ke sini seperti ini, enter. Nah, no composer JSON in current directory. Do you want to use the one at Laragon www? Yes saja. Kita ketik aja ya. Enter. Sambil menunggu ini saya cepetin aja supaya enggak terlalu lama teman-teman. Oke, ini sudah selesai proses penginstalannya. Setelah itu yang harus teman-teman perhatikan, ini kan tadi kita udah bikin nih folder CK editor ya. Sebentar, ini kok nggak ada CK editor, extracting vendor. Nah, ini dia. Nah, vendor ini kita buka di bagian si vendor ini CK editor ya. Oh, ini salah nih. Yang vendor ini teman-teman, sorry, ini dari sini sampai sini kita copy ya, kita cut, pindahkan ke dalam CK editor ini, paste ke sini. Oke, setelah itu kita buka CK editor ini, kita cut juga ke dalam web browser kita
kita taruh ke dalam folder public, kita paste ke sini ya teman-teman. Coba editor, kita copy, kemudian ke dalam folder web belajar, kita buka folder public, kita bikin di dalam folder asset ya. Folder asset kita bikin namanya CK editor. Seperti ini. Jadi buka ya folder CK editor, paste ke sini. Oke. Tunggu sampai proses copy-nya selesai. Ini usahakan teman-teman tadi pas menginstal menggunakan jaringan internet ya. Oke, setelah itu ini kita buka lagi di bagian browser, kita ketik CK editor 4. Kita buka CK editor 4, kita ketik yang ini, kita klik yang ini. Kemudian ini proses untuk membuat sebuah text area yang menarik. Nah, ini contohnya, nanti saya berencana mau bikin text area seperti ini teman-teman. Jadi sudah rapi. Oke, kita klik bagian documentation, kemudian pilih yang CK editor 4 developer guides. Oke, kita buka di bagian get started ini, kita klik, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada proses lagi penginstalannya. Kita copy dulu di bagian ini ya, teman-teman ikutin lagi. Terus kemudian teman-teman buka terminal ya, usahakan terminal ini sudah mengarah ke directory pekerjaan teman-teman seperti ini. Oke, paste ke sini, kemudian ini di enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita tutup lagi terminal kita. Setelah itu kita scroll ke bawah, scroll lagi paling ke bawah terus. Nah, ini ada bagian script ya. Kita dari text area ini kita copy sampai ke penutup scriptnya, kita Ctrl C, kita paste ke dalam sini teman-teman. Dan tentunya untuk pemanggilannya kita ke header ya, mengambil JavaScript-nya si CK editor. Kita ke header ya teman-teman, sini di bawah tagline ini kita ketik script ya teman-teman, script, kemudian src, kita panggil asset ya, kemudian tadi dia berada di folder asset. Oke, slice, caranya kita buka lagi, tadi dia berada di folder asset, kemudian CK editor ya teman-teman, CK editor. Oke, slice lagi, kemudian dia berada di folder vendor, kita buka vendor, slice lagi. Nah, ini CK editor lagi, CK editor, ikutin aja ya teman-teman, slice, buka lagi CK editornya. Nah, ini ada lagi CK editornya, CK editor, slice lagi. Kemudian yang kita mau ambil adalah ini, bukan kita ambil, kita panggil ini file JS ya, CK editor.js. Oke, CK editor.js seperti ini teman-teman. Kasih tanda kutip, jangan lupa teman-teman, ini bukan sorry salah ini, tanda kurawal, bukan buka kurung tutup kurung ya teman-teman. Teman-teman bisa koreksi lagi seperti ini. Oke, jadi juga kasih kutip. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di bawah tagline ada scriptnya si CK editor. Kita save, kita refresh pada bagian save lagi pada bagian web browser kita. Ini kita tutup, ini juga pun. Ini biarkan dulu. Ini kita refresh. Oke, nah maka akan tampil plugins dari si CK editor. Menarik ya teman-teman. Jadi dia rapi, dia bisa ngeplot si tulisan ya kan, bisa bikin tulisan yang jadi italic, dia bisa ngarep tulisan seperti ini, pokoknya macam-macam. Dia bisa styling gayanya juga, terus kemudian dia bisa ngasih tanda kutip seperti ini, bisa juga masukin gambar ya teman-teman, gambar. Ini cocok banget kalau misalnya untuk si website yang Indonesia, artikel seperti
Ini cocok banget untuk website portal berita ya, atau website yang berjenis artikel. Ini bisa dimasukin berapapun teksnya, dan di sini bisa dimasukin gambar-gambarnya juga, menarik banget menurut saya. Dan kemudian di sini ada yang ketinggalan juga untuk di bagian judul ini kan berat produk ya. Satu lagi ini bukan, ini kita kasih judul namanya adalah harga, jangan lupa harga. Tentunya di dalam ID ini kita ganti namanya adalah harga, dan kemudian di sini juga name-nya kita ganti harga. Name ini fungsinya untuk memanggil atau proses menginput sebuah data-data yang kita input ya teman-teman, sesuai dengan field yang ada di database. Sekarang kita fokus pada bagian ini sudah kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada harga, ada berat produk, ada nama produk, kemudian isinya. Nanti kedepannya kita bikin satu upload gambarnya biar tidak terlalu lama. Sementara kita bikin 4 ini aja dulu teman-teman. Oke, kita coba bikin satu database. Kita buka terminal kita, kemudian kita bikin PHP artisan. Oke, ikutin make migration seperti ini, kemudian spasi create underscore, nama tabelnya adalah produk, underscore lagi kasih table, kemudian kalau mau sekalian sama modelnya bisa kita kasih di sini M teman-teman. Contoh ya teman-teman, seperti ini. Oh tidak bisa, sorry. PHP artisan make migration create underscore product table. Kecuali controller mungkin bisa dikasih CRM seperti ini. Jadi kalau kita bikin controller kan sebelumnya pakai min-r. Kalau kita main min CRM itu sudah berserta dengan table dan juga model. Oke, kita buka editor kita. Kita fokus pada bagian sidebar sebelah kiri kita ini. Nah, di sini ada folder namanya database. Kita buka. Kemudian di sini ada migration. Kita drag dulu sedikit. Nah, di sini ada namanya create underscore product underscore table. Kita buka. Di sini kita tambahin fieldnya teman-teman. Untuk memasukkan field caranya seperti ini. Oke, ini proses pemanggilan untuk membuat si field database kita. Tentunya di sini saya jelaskan dulu. Ada nama produk dan di sini tabelnya menggunakan string, dan di sini ada long text untuk di bagian deskripsi karena dia memiliki teks yang panjang. Kita fokus lagi pada tambah produk kita. Ini kita belum tambahkan. Di sini ada text area ya teman-teman. Tag name ini kita ganti. Jadi tadi deskripsi ya teman-teman. Seperti ini kita hapus bagian ini. Ya, kita hilangkan, Ctrl S. Ini untuk script ini juga teman-teman bisa pindahkan supaya nggak kebaca di dalam si front end-nya. Ini kita cut, kemudian pindahkan ke dalam script, file script kita. Oke, nah paste aja di bawah sini teman-teman, seperti ini. Oke, Ctrl S, kita refresh folder kita webnya. Oke, ini tidak ada error ya. Sekarang kita tambahkan satu buah button untuk supaya nanti dia bisa menginput file. Juga kita jangan lupa nih untuk menambahkan satu tag namanya adalah form ya teman-teman, form seperti ini. Nah, untuk form ini kita taruh di paling bawah
di paling bawah di sini ya teman-teman, seperti ini. Nah ini sudah berhasil. Kemudian di bawahnya text area ini kita kasih BR sedikit dan kita kasih tag div ya. Kita buat button baru di sini, kelas. Oke, kelas, kemudian btn min sukses. Kemudian kita isi di dalam sini namanya adalah sum atau simpan. Oke, simpan saja. Dan jangan lupa untuk di sini kita tambahkan tipenya ya teman-teman. Tipenya adalah tipenya adalah submit. Jangan lupa, ini kalau nggak dikasih submit tipenya dia nggak bakalan bisa diklik. Dan di dalam si tag pembuka form ini kita tambahkan satu action ya, action. Kemudian kita kasih metodenya adalah post seperti ini. Dan kedepannya kalau nanti kita bikin satu buah upload file atau gambar, kita tambahkan hang type seperti ini. Kemudian multi part slide form min data seperti ini. Dan action ini kita kosongin dulu. Kita buat sekarang di dalam folder fancy web ini, kita buat route baru, yaitu route titik dua. Sekarang bukan get, yaitu namanya post. Dan kemudian di sini kita kasih slash store product, kemudian koma array product controller titik dua class, koma kita nanti panggil function si store ini. Dan jangan lupa untuk si store ini kita kasih route, namanya adalah store product. Ini bebas teman-teman, mau ngikutin saya juga nggak masalah. Jadi koma. Oke, dan kita fokus lagi pada bagian controller product. Kita buka, kita scroll ke bawah. Di sini ada function namanya store ya teman-teman. Nah, cara mengimport si file inputan kita ini agar masuk ke dalam database kita, caranya kita buat dulu untuk si model ya teman-teman. Modelnya kita buat dulu. Untuk model kita buat PHP artisan make model ya, seperti ini, spasi produk model, enter. Nah ini sudah dibuatkan modelnya. Model itu adanya di app ya teman-teman, di app. Kemudian di folder ini model kita buka, dan di sini ada file namanya produk model. Kita klik. Nah di sini kita masukin di bawah use hash factory-nya, yaitu protected seperti ini, $table ya, sama dengan nama tabelnya adalah produk seperti ini, titik koma protected lagi, kita bikin protected, kemudian $fill label ya, sama dengan array titik koma. Di dalam array ini kita tambahkan field yang tadi di dalam database kita. Di sini ada nama produk, ini kita copy aja, copy ya teman-teman, biar nggak lupa. Kita coba buat referensi aja. Nah, seperti ini. Ini nama produk, kita masukin di sini nama underscore produk ya. Kemudian koma, ada kutip lagi, berat ya. Ini semuanya harus dimasukin karena kita bekerja dengan model, view, dan juga control. Berat, kemudian harga, koma, dan deskripsi seperti ini. Ctrl S, ini kita hapus ya referensinya. Ctrl S. Setelah ini sudah dibuat, kemudian controller dan juga model sudah dibuat, jangan lupa kita bekerja di dalam controller lagi. Kita scroll di bagian store ini, kita tambahkan $. Kita buat satu variabel namanya adalah produk seperti ini. Produk sama dengan kita panggil model kita, produk model titik dua get seperti ini. Kemudian buka kurung tutup kurung titik koma. Di bawah sini kita return, bukan return, kita panggil dulu untuk si $, produknya
new. Oke, new. Kemudian panggil si produk ya, produk model kita seperti ini, titik koma. Di bawah dollar produk new ini kita panggil lagi dollar produk, teman-teman. Untuk validate-nya nanti aja belakangan. Dollar produk, kemudian kita kasih tanda panah seperti ini, nama produk ya, tadi awalnya nama produk. Kemudian sama dengan, nah kita panggil nih dollar request ini, kita masukin di sini. Oke, dollar request. Oke, tanda panah lagi, nama produk, titik koma. Nah, ini kita tambahkan lagi dollar produk. Kita store ya teman-teman semua field yang ada di database. Tadi ada berat, harga, deskripsi, berat, harga, deskripsi, berat. Oke, sama dengan dollar request, kemudian berat, produk, dollar produk, kemudian ada harga, berat, harga, dan deskripsi ya teman-teman, sama dengan dollar request seperti ini. Kemudian harga lagi, titik koma, di bawahnya lagi dollar produk, deskripsi, kemudian sama dengan dollar request dan deskripsi. Oke, titik koma. Di bawah sini kita panggil untuk si produknya, untuk di save ya teman-teman. Dollar produk tanda panah seperti ini, kemudian save, buka kurung tutup kurung, titik koma di akhir seperti ini. Dollar produk ini ada yang kurang sebentar. Oh, ini produk. Terus, nah ini abaikan dulu untuk nanti kedepannya kita bakalan bikin return dulu ya. Kita return di bawah sini return, atau kita daidam ya. Kita daidam dulu, kita panggil si variable request, apakah berhasil untuk penginputan data kita, titik koma. Seperti ini dulu ya teman-teman. Kita save, kemudian di bagian juga kita save. Di bagian tambah produk ini kita tambahkan actionnya, route, tadi namanya adalah store product seperti ini, S. Jangan lupa di bawah form ini kita tambahkan yang namanya adalah CSRF. Nah, bedanya kalau di Laravel seperti ini teman-teman, supaya dia tidak terjadi error di konsol itu, nanti dia bisa nongol kalau nggak ada seperti ini, dan itu bakalan error kalau nggak ditambahin CSRF field seperti ini. Ctrl S, kita refresh pada browser kita. Kita coba masukkan satu metode penginputannya, yaitu nama produknya. Tunggu sebentar, ini kayak nggak asik. Ini ada placeholdernya, kita ganti dulu ya. Di sini nama, sorry ya teman-teman, nama produk. Oke, ini beratnya. Untuk berat kita ganti teksnya bukan tipenya bukan teks ya, tapi number seperti ini. Kemudian di dalam harga juga kita teksnya adalah number, supaya nanti dia tidak bisa menginput huruf ya teman-teman di dalam field input ya. Placeholder ini adalah harga, masukkan harga ya, masukkan harga, jangan pakai titik seperti ini. Ctrl S, kemudian di bagian deskripsinya aman ya. Kita refresh browser kita. Oke, kita masukkan nama produknya, misalnya ini aja deh ya, letak kolagen, berat produknya 125, kemudian harganya 150.000, tidak pakai titik. Di sini kita ambil lorem ipsum aja ya, lorem ipsum untuk deskripsinya seperti ini. Kita ambil yang ini aja teman-teman. Dari sini sampai sini kita copy seperti ini, kita copy paste ke dalam web kita sini nih, text area, paste ke sini, kita simpan datanya. Sebentar, ini kok nggak bisa open. Oops, ada error nih. Saya lupa di bagian sini kita belum panggil untuk si kita kembali ke coding lagi teman-teman, maaf ya.
Kita jangan lupa ketinggalan di bagian file.env ini, kita panggil database kita, namanya adalah web belajar, seperti ini. Ctrl S, kita buka lagi di browser, kita ketik localhost pada adminer ini, apakah sudah ada. Untuk database kita punya web belajar, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada ya teman-teman, ini belum ada isinya karena kita belum menggunakan PHP artisan migrate seperti ini. Nah, ini secara default dan juga otomatis, maka diimigrasi untuk file-file database-nya ke dalam adminer. Jadi kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat ada table user, ada table product, personal access token, password, kemudian migration, file jobs. Kita refresh lagi web browser kita. Oke, ulangi lagi ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Mata kolagen, kemudian berat produknya 125 gram, kemudian harganya 150.000. Kita paste lorem ipsumnya, kita simpan. Coba ini saya ganti dulu untuk di butonnya. Tadi kan namanya div ya, kita ganti button. Kita tes, kita refresh lagi. Ini tidak bisa diakses tadi ya teman-teman. 125 gram, harganya 150.000. kemudian kita paste store product, nggak salah ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita refresh. 150.000, berarti 125. Nama produknya Lota Kolagen ya. Kita simpan. Nah, berhasil ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil memanggil store itu, tambah produk ini teman-teman. Kita ke controller. Nah, tadi kita memanggil daidam seperti ini ya teman-teman. Jadi kita manggil si variable request, kemudian dia menginput semua file-file inputan kita dari nama produk, harga, berat, deskripsi, kemudian di save oleh request itu. Kita buka lagi browsernya, kita buka di bagian request ini. Nah, ini ada parameter array 5. Array ini sudah masuk ya. Tetapkan ada nama produk Lota Kolagen, beratnya 126, harganya 150.000, deskripsinya sekian. Oke, berhasil artinya. Sekarang kita return lagi di bagian si store ini, kita ganti daidam ini, kita hapus, kita komentar, kita bikin di bawah sini return redirect, itu bisa return redirect ya, redirect ke route nya namanya adalah produk, seperti ini. Oke, dan nanti dia otomatis kalau dia sudah menyimpan data dari produk kemudian di request, maka di save untuk penginputan produk tadi, variabel produk, maka dia akan dilempar ke route redirect ke produk, seperti itu. Nah, kemudian kita kasih validasi if, kemudian dollar request sama dengan 0 ya teman-teman, maka kita lempar ke dalam return redirect. Kita coba aja dulu ya, return redirect ke folder input ya, return redirect ya tadi namanya tambah produk. Kita titik koma, set. Ini ada salah, expected. Ini nanti aja deh, ini nanti aja untuk validasinya.
Oke, ini sudah berhasil kita input. Sekarang kita refresh browser kita. Pada bagian ini kita back dulu, kita refresh. Nah, coba kita input satu metode penginputan produk, data kolagen 122 gram, kemudian harganya 150.000. Di sini kita masukin kita buka lagi dia lorem ipsumnya. Lorem ipsumnya kita buka, kita copy dari sini seperti ini, kemudian paste di sini, paste lagi, Ctrl S, kita refresh, kita simpan. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, ini kelempar langsung ke table si view produk ya teman-teman. Nah, kita cek di bagian dashboard admin kita, adminer. Kita buka di table produk, kemudian pilih data, maka masuk satu data yang sudah kita input sebelumnya dan tadi. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya nanti kita akan menampilkan satu table di sini untuk memanggil dari table ini nih, dari database kita ke dalam tabel si produk. Sekarang kita coba input ya teman-teman untuk view si tambah untuk si indeksnya. Kita buat satu table di sini, ini sudah benar. Tag head ini sudah benar, kita ganti nama produk. Kita buka file index produknya ya teman-teman. Kemudian di sini harga, dan harga tadi berat. Kemudian harga, kemudian di sini ada tadi namanya deskripsi seperti ini. Ctrl S, dan untuk di tab body ini kita kasih enter spasi ya teman-teman. Kita panggil for each ya, kalau di Laravel seperti ini teman-teman. S, makanya tadi kita panggil di dalam folder ini kita panggil variabel index, variabel produk ya. Produk sama dengan panggil model si produk, kita titik 2 get. Nah, titik koma, di sini kita tambahkan lagi koma, di bawah sini kita tambahkan produk. Kemudian ini kita bikin variabel namanya produk. Oke, Ctrl S, kita ke indeks lagi. Di sini kita panggil variabel produknya. Nah, terus S-nya apa nih? Bebas. Kita namanya pro ya. Nah, terus penutup N for S ini kita cut ya. Kita Ctrl X. Kita ambil beberapa aja nih. Ini terlalu banyak ya teman-teman. Kita hilangkan dulu nih semuanya sampai ke TR ini. Seperti ini. Nah, jadi ada TR, ada TD. Nah, TD yang di sini TR yang penutup ini kita buat paste untuk M4H ya. Dan waktunya kita pemanggilan data dari database ya ke dalam table kita. Caranya gampang banget. Ini kita bikin kurawal seperti ini. Kemudian kita panggil $pro ya. $pro, terus kemudian nama produk seperti ini. Dan kita bikin lagi di bawahnya TD, terus $pro seperti ini. Kemudian kita masukin berat, dan jangan lupa juga di bawahnya ada harga TD, kemudian seperti ini juga $pro harga. Di bawahnya lagi ada deskripsi ya, deskripsi seperti ini. Sip, Ctrl S, kita refresh browser kita, maka akan terpanggil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini masih berantakan banget nih. Menurut saya masih berantakan ya untuk pemanggilan si ini nih. Terlalu berantakan caranya. Ini nama harga ya, harga produk deskripsi. Kita giniin aja deh untuk di dalam sini. Ini kan table ya, tab sorter, kita kasih tabel dari si bootstrap ya.
table scripted, kemudian table border seperti ini, border S, kita refresh lagi. Oke, jadi rapi, ada garis-garis ya teman-teman. Nah, ini pemanggilan untuk si table dari database ke table. Kita ke coding kita ya. Pada pemanggilan ini tadi deskripsi ini kita kasih di sininya, kita hapus dulu. Tanda seru 2 ya teman-teman. Nah, menariknya kalau Laravel seperti ini. Ctrl S, kita coba refresh bagian sini. Oke, hilang ya teman-teman. Artinya sudah rapi. Paling video kali ini sampai di situ dulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses update ya, update data. Terima kasih teman-teman.